masyarakat dan industri ekstraktif gitu. Ini kan kalau di tesis lu kan masyarakat adalah perempuan petani, industri ekstraktifnya adalah tambang pasir besi. Nah, itu hubungan yang terjadi seperti apa sih Mas kalau dari hasil tesis itu? Wilayah yang ditempati oleh 4 desa itu karena Undang-Undang Keistimewaan Jogja aktif, tanah itu kemudian diklaim sebagai tanah Pakualaman. Karena merasa Pakualaman adalah keraton dengan skop yang lebih kecil yang ada di Jogja, selain Hamengkubuwono kan, itu namanya Pakualaman. Nah, tanah itu diklaim sebagai tanah milik Pakualaman. Dan Pakualaman mau menggunakan tanah itu untuk digunakan sebagai tambang pasir besi. Oke, selamat datang kembali di Tenggara Talk, segmen khusus Energy Insight. Dalam episode kali ini kita akan membahas khusus tentang sektor industri hulu migas. Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu, rekan peneliti yang juga ikut bersama-sama meneliti soal industri hulu migas, Mas Argo Poso Cahyo Nugroho. Halo, Mas Bimo. Halo, Mas Argo. Mas Argo, ini gue takut kalau penonton lihat agak bingung ini Argo yang mana, Bimo yang mana. Ini karena perawakannya mirip nih, dan baju kita hari ini warnanya sama. Ini potongan rambut sama ya? Potongan rambut sama gitu, cuman bedanya lu lebih slim sekarang. Terakhir waktu gua ketemu lu masih gede ya? Masih agak sehat ya. Gitu. Ya bukan berarti sekarang sakit ya. Loh, sekarang nih lebih slim gitu. Lebih slim, terus lebih seger tuh. Ngapain aja Mas Argo? Ya memang memprogram untuk menurunkan berat badan dan nambah porsi olahraga dikit lah. Berarti intermittent gitu atau apa? Ya kurang lebih itu, sama jalan agak santai, terus workout agak santai gitu-gitulah. Oke. Jadi kuncinya adalah menahan yang masuk atau menahan makan? Enggak sih, gue paling nasi berkurang tapi lauknya tetap tambah. Jadi mengganti kenyangnya tuh nggak berubah, tapi bedanya mungkin nasinya dikurangin tapi lauknya ditambahin gitu, sama olahraganya dibanyakin gitu aja sih. Ngomong-ngomong, Mas Argo sekarang tuh di mana sih Mas? Maksudnya afiliasinya gitu. Sekarang lagi sibuk apa gitu? Oke, jadi gue tuh sebenarnya per 2014 itu sebenarnya waktu itu gue cukup sering rajin bekerja freelance dalam beberapa project riset ya. Waktu itu masih kuliah di Jogja, di UGM seperti itu. Lalu per 2015 itu gue mulai secara aktif jadi personil di waktu itu di Kementerian Ristek seperti itu. Terus per 2021 sampai sekarang aktif sebagai analis kebijakan di BRIN seperti itu. BRIN, ya. Meskipun pada sisi yang lain gue juga ya beberapa kali mencoba membantu beberapa proyek teman termasuk dari Tenggara juga ketika ada yang memang bisa dibantu seperti itu, terutama riset-riset kualitatif seperti itu dan sesuai dengan kompetensi, kurang lebih seperti itu. Nah, di BRIN sendiri sebagai analis kebijakan sebenarnya skop yang dilakukan juga cukup banyak, tidak hanya penulisan di publikasi ilmiah seperti itu, tapi juga ada beberapa survei yang memang dilakukan. Kalau untuk cerita surveinya sendiri cukup panjang sebenarnya. Itu dari 2015 masuk sampai bahkan 2025 itu full, hampir seluruhnya survei. Meskipun di selang-selangnya ada tetap harus nulis kajian kebijakan, paper ataupun policy brief seperti itu. Itu sih kurang lebih gambarannya. Berarti S1 dan S2-nya antropologi Mas ya? Ya, betul. Waktu itu kenapa sih Mas milih antropologi? Itu sebenarnya alasannya tidak cukup heroik ya terdengarnya. Karena jadi waktu gue SMA, gue lupa kelas 2 atau kelas 3. Gue SMA di Semarang, dari lahir sampai SMA di Semarang. Terus pada satu hari waktu itu kelas 2 atau kelas 3, ada anaknya temennya nyokap yang waktu itu sedang berkuliah dan sedang melakukan satu riset di Semarang. Di Semarang itu kan cukup banyak warga keturunan Tionghoa.
karena memang tipikal pesisir seperti itu, dan dia sedang melakukan pengumpulan data untuk waktu itu konteksnya adalah Imlek. Oke. Imlek itu ada beberapa rangkaiannya kan kalau di masyarakat yang lain. Nah, dia waktu itu datang sama teman-temannya dan menginaplah di rumah. Dan akhirnya cerita bahwa dia kuliah antropologi. Gue lupa, kalau nggak salah dia waktu itu antropologi UI dia cerita. Terus gue ngobrol lah, tanya sama nyokap gue di sela-sela dia, karena dia menginap di rumah gue. Jadi karena dia anaknya temennya nyokap gue, jadi nyokap mempersilahkan. Terus akhirnya kita sempat ngobrol. Jadi gitu. Dia nih menginap dalam kepentingan dia mau wawancara turun lapangan ya. Nah, akhirnya ngobrol, cerita, terus berceritalah. Akhirnya gue merasa kok itu kayaknya menarik gitu. Dan akhirnya ya mengumpulkan niat. Meskipun sebelumnya gue cukup sering membaca buku-buku yang ternyata bersinggungan dengan antropologi. Nah, akhirnya masuklah gue daftar di UGM seperti itu. Oke, berarti ada trigger ya, ada event yang men-trigger ya? Ya. Ketemu sama peneliti itu ya? Iya, mahasiswa sih dia belum peneliti. Gue nggak tahu dia akan jadi peneliti atau enggak, tapi dia mahasiswa yang sedang melakukan penelitian seperti itu. Jadi konteksnya seperti itu kurang lebih. Gue sendiri sih dulu waktu SMA mau ke S1 kan gue tes ini Mas ya. Apa sih namanya kalau dulu ya, kayak tes minat dan bakat ya. Iya, ada tuh. Nah, rekomendasi pertama dari bimbel hasil kemampuan lo itu. Hasil kemampuan gue adalah antropologi Unpad. Oh gitu. Disarankannya. Kok gue nggak ada tes begituan ya? Ya, jadi kalau gue baru bisa memahami hasil tes itu sekarang. Oke. Jadi katanya kenapa? Jadi ada 3 jurusan yang disarankan untuk gue. Apa aja tuh? Antropologi Unpad, lalu musik. Musiknya mana? Musiknya IKJ lah pastilah ya gitu. Sama hubungan masyarakat. Gitu. Nah, jadi setelah gue baca tuh tes, gue nggak tahu tuh tes IQ atau apa ya, tapi intinya tes minat bakat gitu. Katanya keunggulan gue tuh di sisi kognitif gitu. Jadi kemampuan koreksi kalau salah ya, tapi kemampuan memahami abstraksi gitu-gitu loh. Misalkan dari melihat fenomena, kepekaan sosial dan seterusnya gitu. Nah, itu membuat gue jadi sampai sekarang walaupun gue tidak masuk antropologi gitu, tapi ternyata itu works Mas ya gitu. Sebagai antropolog itu memang dibutuhkan Mas ya, kepekaan terhadap kepekaan terhadap fenomena, kepekaan sosial gitu. Sebenarnya itu kan kalau gue melihat sih satu hal yang sebenarnya bisa dilatih. Waktu itu pun gue bukan given berarti. Bukan waktu itu pun gue juga tidak, ya mungkin melihat tapi kemudian tidak menyadari itu sebagai satu konteks tertentu gitu ya. Kan sebenarnya ada banyak pendalaman lagi di antropologi, salah satunya adalah fenomenologi, bagaimana melihat fenomena-fenomena sosial, ya fenomenologi seperti itu. Terus banyak juga cabangnya, ada ada yang lain seperti itulah. Nah, gue termasuk yang sebenarnya fenomenologi itu nanti ada spesifikasi lagi, apakah kemudian kaitannya misal dengan relasinya dengan gender segala macam yang akhirnya cukup dalam gue geluti seperti itu. Jadi kan hal-hal kayak gitu tuh memang ada satu mata kuliah khusus yang dipelajari, namanya mata kuliah fenomenologi, teori fenomenologi di S1 seperti itu. Dan lo bisa memperdalamnya untuk bidang yang apalagi atau spesifikasi apalagi, itu nanti akan ada penjurusannya sendiri sih kalau kita bicara kurikulum di kuliah ya. Konteksnya berarti di era gua waktu itu, karena saat sekarang kalau gua iseng waktu itu pernah ngecek, ternyata cukup berubah lagi seperti itu, makin kontemporer isunya, kemudian mempengaruhi di jenis mata kuliahnya juga. Kayak gitu sih. Kalau gue sih secara pribadi sebagai peneliti Mas ya, gue tuh berangkat dari sebagai person yang sangat positivis gitu. Gue berangkat dari situ. Gue dulu sangat positivis itu, karena pendekatan pertama yang gue pelajari di perkuliahan, dan gue merasa langsung performa gue bagus di situ. Jadi ada glory yang gue ingat gitu, yaitu ya kuantitatif gitu. Nah, tapi semakin kesini, semakin pengalaman penelitian semakin banyak, gue merasa kayak ada yang kosong gitu. Gue nggak bilang kuantitatifnya salah, tapi gue merasa kosong gitu. Nah, merasa kosong tuh dalam artian harusnya ini bisa lebih dalam lagi gitu. Harusnya ini bisa lebih dalam lagi. Akhirnya gue kenal tuh sama salah satu paradigma pengetahuan namanya interpretivisme gitu. Yang mana si interpretif itu percaya bahwa truth atau kebenaran itu ya nggak tunggal gitu, tidak absolut gitu. Betul. Dia punya point of view masing-masing gitu. Sehingga
sebuah penelitian yang dasarnya adalah data yang kita turun dari lapangan, itu pasti akan ada hasil yang menarik gitu. Ya. Nah, ini membuat gue akhirnya pas gue nyari tahu soal lu gitu, gue nemu satu tesis lu di UGM gitu. Yeah. Nah, judulnya aja udah menarik nih Mas. Jadi Pertiwi di pesisir selatan Yogyakarta, perempuan dan tambang pasir besi. Yeah. Nah, ini kan kalau gue baca abstraknya Mas ya, ini akan menjelaskan hubungan masyarakat, dalam hal ini berarti perempuan petani ya, lahan pasir, spesifik banget itu petaninya, dan industri ekstraktif Mas ya, ya. berarti ya. Nah, itu bisa diceritain nggak Mas, gimana tuh hubungan antara masyarakat, dalam ini perempuan petani dan industri ekstraktif gitu. Iya. Jadi mungkin dari awal tadi menyinggung judul, gue sebenarnya punya ini sih ya, sok-sokan biar terlihat keren. Oh, gue punya trademark. Gue jadi dari skripsi sampai S2 judul tulisan gue selalu gue bikin kayak gitu. Ada judul terus subjudul, judulnya pasti agak mencoba puitis atau apa gitulah. Ya, Pertiwi di pesisir selatan Yogyakarta itu judul utamanya. Judul utamanya, terus belakangnya ada gitu. subtitlenya. Yang waktu S1 juga sama. Waktu itu Topeng-Topeng Pasar Kembang, terus subjudulnya perempuan dan apa gue lupa waktu itu. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, yang di tesis gua itu sebenarnya waktu gua mencoba melakukan riset untuk kemudian menulis tesis itu sebelumnya sudah menjadi isu yang cukup panas. Oke. Menjadi isu cukup panas di kurun waktu itu 2014. Sebelumnya dari 2009 sebenarnya. Itu di kawasan di Kulon Progo, di wilayah 4 desa itu memang sudah berkali-kali terjadi resistensi karena memang berarti sorry Mas, objek risetnya ini berarti 4 desa di Kulon Progo ya? Iya. Oke. Yang menjadi lokus tesis gua itu adalah 4 desa karena memang kebetulan mayoritas lokasi tambang pasir besinya itu di 4 desa itu. Yang ternyata kalau kita cari lebih dalam, ini tambangnya nggak jadi akhirnya sampai sekarang. Oh, berarti. Jadi waktu itu resistensinya adalah melawan rencana pembangunan tambang pasir besi. Ini baru yang dilawan tuh baru rencana sebenarnya. Ya, betul. Tapi karena sudah belum eksistensi ya. Belum, baru ada pilot site. Oke. Yang ada waktu itu baru pilot site. Seperti itu. Bahkan waktu itu ide bandara NYEA itu belum ada. Oke. It was long time ago berarti ya. Iya, sangat panjang. Waktu itu 2014. Oke. 2013-14 sorry, karena gue penelitian waktu itu dari 13 ke 14. Hampir setahun atau mungkin bahkan lewat setahun. Gue bolak-balik ke lapangan di sana, bahkan beberapa bulan menginap di sana terus balik segala macamnya. Jadi melanjutkan pertanyaan lo tadi, yang kemudian menjadi highlight, karena kalau bicara di konteks antropologi biasanya kami kalau lo pernah mendengar istilah etik dan emik, biasanya dalam riset-riset secara umum ataupun aktivitas akademis secara umum, terutama ini dari sudut pandang era kolonial ya, banyak sekali menggunakan sudut pandang etik. Kita sebagai outsider mencoba memahami atau melihat satu konteks sosial kultural tertentu atau society tertentu dari kacamata kita. Waktu itu kalau kita bicara historisnya berarti konteksnya saya sebagai orang Eropa ya, Eropa Barat yang datang ke wilayah baru melihat, wah apa ini keanehan-keanehan yang belum pernah gue lihat gitu kan. Kita force our perspective untuk ngelihat sesuatu yang di luar diri kita gitu. Betul. Nah kemudian ilmu antropologi datang kemudian membawa perspektif baru yaitu sudut pandang emik. Di mana lo nggak bisa kemudian melihat segala sesuatu dari kacamata lo. Lo harus masuk ke dalam untuk kemudian memahami kenapa mereka melakukan itu. Lalu kemudian apa yang kemudian menjadi penyebab mereka melakukan itu. Jangan-jangan mereka itu tidak aneh di mata kita, tapi kita yang aneh di mata mereka. Ya, paham. Gitu. Misal kita kaget ada orang punya rumah tapi nggak berdindingkan bambu, bertiangkan bambu seperti itu, beratapkan dedaunan. Gimana bisa lo punya rumah kayak gitu? Gue dari sudut pandang
warga Jerman yang tidak pernah ada gempa di sana dan tidak mungkin terjadi tsunami karena tidak ada gempa di sana. Sedangkan gue sebagai orang yang tinggal di pedalaman Jawa abad ke-18, menurut gue ini sangat masuk akal. Karena hampir setiap hari di sini tanahnya bergoyang. Sehingga kalau gue bangun bangunan permanen, itu akan roboh dan bisa menjatuhi gue dan keluarga gue dan bisa menyebabkan meninggal. Sedangkan rumah dengan dinding dari anyaman bambu, dengan tiang dari bambu, itu akan sangat elastis, menahan ataupun menerima getaran-getaran dari gempa terjadi seperti itu. Dan ketika diperbaiki pun akan jauh lebih mudah dan segala macamnya. Nah itu maksudnya, itu yang kemudian ini itu kan landasan berpikir. Iya, landas berpikir, betul. Kita sebagai peneliti itu tidak menjadikan culture dan manusia yang kita teliti sebagai objek, tapi kitanya juga jadi subjek di antara mereka kan gitu. Betul. Nah, tapi kalau konteksnya tadi Mas, masyarakat dan industri ekstraktif gitu. Ini kan kalau di tesis lu kan masyarakat adalah perempuan petani, industri ekstraktifnya adalah tambang pasir besi. Nah, itu hubungan yang terjadi seperti apa sih Mas kalau dari hasil tesis itu? Jadi awalnya tuh gue mau menulis petani secara umum. Sebelumnya sudah ada pernah buku penulis itu bahkan dari sudut pandang si petani dari Kulon Progonya itu. Tapi gue melihat ternyata di satu pertemuan awal itu ternyata ada beberapa petani perempuan yang terlibat di sana. Gue coba mencari tahu sampai akhirnya gue memunculkan ide itu yang dimunculkan seperti itu. Nah, masyarakat yang ada di sana itu sampai kemudian mereka sangat keras melakukan resistensi sebenarnya karena tanah mereka itu di tahun 80-an itu tidak ada yang mau menggarap. Mereka bahkan sampai meminta ke pemerintah kabupaten kalau tidak salah waktu itu untuk coba dibantu diolahkan tanah di sana. Itu pun mereka angkat tangan. Yang angkat tangan berarti pemerintahnya. Ya. Sampai kemudian ada beberapa petani yang mencoba mencari cara sendiri mengolah tanah lahan pasir. Kan mereka di pinggir pantai selatan persis tuh. Sampai akhirnya mereka temu terus gimana dapat air, sumber air apa yang paling cocok digunakan di sana, sumber timba segala macamnya. Mereka bertahun-tahun akhirnya mereka bisa hidup dengan lahan pasir itu. Bisa dibayangkan dari generasi kakek neneknya mereka itu ada satu istilah yang gue lupa. Orang apa waktu itu mereka menyebut orang-orang yang hidup di pesisir pantai itu karena ya mereka berada di kemiskinan yang cukup ekstrim segala macamnya, melaut juga tidak ideal karena pantai selatan yang besar di desa mereka yang paling dekat itu ombaknya cukup besar. Jadi akhirnya mereka sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok masyarakat baru kemudian bisa cukup mandiri sebagai individu dan juga society itu baru dimulai di 80-an pertengahan sampai ke sekarang. Usianya waktu itu berarti belum ada 30 tahun kan. Kalau bisa dibilang ya, Tapi terus kemudian tiba-tiba kalau bicara 30 tahun itu baru misal gue sebagai generasi pertama yang memulai, itu pun gue belum meninggal, anak gue belum mandiri sendiri dan gue belum sempat punya cucu. Itu udah datang tiba-tiba rencana untuk kemudian mengambil tanah dan rumah. Mereka cukup sadar menjelaskan bahwa perusahaan memang akan membeli. Sorry Mas, agak motong nih. Berarti yang punya rencana untuk membeli tanah dan rumah ini pemerintah kah? Perusahaan langsung atau perusahaan melalui pemerintah. Berarti kalau sebelumnya coba gua runut ya. Berarti ada daerah yang tanahnya tidak diolah ya gitu. Terus masyarakat mencoba advokasi lah ya ke pemerintah, bisa nggak dibantu untuk pengolahan tanahnya. Tapi feedbacknya belum sesuai yang diinginkan masyarakat. Akhirnya masyarakat secara swadaya itu bekerja sendiri. Gimana nih caranya tanah bisa diolah gitu. Nah berarti kan ada effort yang sudah dikeluarkan masyarakat. Terus tiba-tiba dari cerita lo berarti ada perusahaan datang tuh gitu untuk membeli tanah itu. Oke, next. Jadi mungkin gue perlu meluruskan sedikit. Itu sebenarnya mereka sudah cukup lama, bukan mereka warga pendatang dari mana yang tiba-tiba datang gitu, enggak. Secara turun-menurun mereka memang sudah lama mungkin memang menetap di sana, tapi memang pekerjaannya ya sawah tidak berhasil, maksudnya nelayan juga tidak cukup menghidupi. Ya mereka akhirnya
lebih banyak menjadi buruh tani segala macamnya. Terus gue perlu pertegas, per 2000 gue lupa yang rame isu Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Terus kemudian akhirnya Jogja menjadi wilayah istimewa. Oke. Sampai kemudian tanah, ini isu agraria, tanah milik Pakualaman dan Sultan Ground istilahnya, lo mungkin bisa lebih dalam nanti mencari, tapi kurang lebih gambarannya, wilayah yang ditempati oleh 4 desa itu karena Undang-Undang Keistimewaan Jogja aktif, tanah itu kemudian diklaim sebagai tanah Pakualaman. Oke. Karena merasa Pakualaman adalah keraton dengan skop yang lebih kecil yang ada di Jogja, selain Hamengkubuwono kan, itu namanya Pakualaman. Nah, tanah itu diklaim sebagai tanah milik Pakualaman. Oke. Dan Pakualaman mau menggunakan tanah itu untuk digunakan sebagai tambang pasir besi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Untuk kepentingan investasi lah ya. Karena memang perusahaannya adalah milik keraton. Oh, waktu itu. JMI, Jogja Magasa Iron, yang bekerja sama dengan, waktu itu salah satunya ada mitra dari Australia. Itu. Nah, jadi mereka mau menggarap itu. Karena waktu itu Undang-Undang Keistimewaan sudah aktif, pihak pemilik Pakualaman merasa bahwa itu tanah gua. Orang-orang yang di sana itu merasa, loh kalau itu tanah lo kenapa kita tinggal di sini bertahun-tahun gitu. Sampai kemudian akhirnya kita bisa menghidupi tanah kita sendiri, terus kemudian diambil alih seperti itu. Kalaupun kalian mau membayar ini seperti itu, karena memang ada rencana untuk membayar, itu juga akan kami tolak. Karena begitu kami pindah di sini, apakah kami bisa mendapatkan lahan dan rumah dengan tipe yang sama? Mereka sekarang punya lahan pertanian sendiri, punya rumah sendiri. Ketika pindah, apakah gue masih bisa mengolah dan bisa mendapatkan profit yang sama dengan gue bisa dapatkan di sini? Mereka menawarkan, nanti anaknya menjadi pegawai juga. Apakah iya pegawai yang kemudian bisa dalam jangka panjang bekerja di situ, atau hanya pegawai-pegawai kasar yang akhirnya berusia setahun 2 tahun terus kemudian diberhentikan kayak gitu. Itu. Ini menarik ya Mas. Berarti kan sebenarnya kalau secara hukum positif ya, yang tertulis tanah yang diurus oleh masyarakat itu kan sebenarnya kepemilikannya oleh keraton ya berarti. Masyarakat tuh juga punya surat tanahnya. Oh, juga punya. Makanya di 2000 ya, di era-era itu mereka tuh perusahaan tuh mau membeli juga. Jadi mereka merasa punya klaim secara kewilayahan adat gitu ya. Merasa bahwa itu tanahnya Pakualaman. Nah, masalahnya masyarakat itu juga punya sertifikat masing-masing dari tanahnya itu. Jadi kan ya situasinya cukup berarti masing-masing punya bergen. Iya, punya bergen. Makanya perusahaan juga mau membeli tanahnya. Gitu. Nah, itu kan kalau industri ekstraktifnya tambang pasir ya Mas, tambang pasir besi ya. Gitu. Kalau dari pengalaman penelitian lu nih Mas, apakah karakter masalah seperti itu juga terjadi di industri ekstraktif lainnya, misalkan hulu migas gitu? Ya, di beberapa lokasi sepertinya seperti itu, punya kecenderungan. Karena kalau gue melihat beberapa gue sebagai misal nih, ada pemilik modal untuk kemudian dia merasa sudah mengeluarkan cukup modal untuk kemudian membangun satu industri tersendiri seperti itu ya. Pengusaha itu pasti berekspektasi ya sudah, semua biaya modal gue tuh selesai gitu kan. Karena memang gue nggak mungkin akan melakukan investasi di satu lokasi ketika tidak ada yang mengundang. Nah, tapi kemudian di lapangan ternyata ada pihak-pihak yang melakukan resistensi seperti itu. Dan gue pasti akan dengan segala cara akan menyelesaikan lah ya sebagai pengusaha, karena udah keluar modal di situ. Nah, sebenarnya mungkin mungkin saja tidak terjadi di tempat lain seperti itu, tapi di Indonesia secara umum
Apalagi industri-industri macam itu sangat mungkin terjadi. Karena kalau gua ngelihat lokasinya di beberapa tanah yang punya terutama di beberapa lokasi ya di luar Jawa itu kan masih punya tanah-tanah adat yang punya nilai sosiokultural yang Nah, yang sangat seperti hak sangat ulayat kuat. contohnya Iya betul, ya. itu kan pasti tidak akan mudah seperti itu. Dan itu nanti singgungan juga sebenarnya mungkin dengan hutan negara ini itu jadi persoalan, pasti jadi isu tersendiri karena negara merasa punya tanah, di beberapa hutan negara harusnya tidak boleh ditinggali atau digunakan gitu, tapi ternyata itu beririsan dengan tanah adat. Oke. Jadi cukup kompleks dan apalagi di industri-industri ekstraktif biasanya masyarakat yang tinggal di sekitar itu tidak cukup punya kesempatan terlibat di industrinya itu dengan Oke. jangka panjang. Ini mungkin bisa dicek hampir seluruhnya seperti itu dan mereka tidak yang akan terdampak dari ketika ada misal kesalahan dalam pengolahan Ya, kalau limbahnya. kalau di migas misalkan oil spill lah ya Ya, gitu, kayak bocor segala iya, macam itu kan. itu yang paling terdampak kan yang Ya, masyarakat ya. sekitar. Jadi pasti resistensi paling tinggi adalah masyarakat yang ada di sekitar situ. Oke. Dan kalau diskusi dari riset gue yang terakhir untuk industri yang migas juga seperti itu, perusahaan merasa sudah memberikan apa yang dimau oleh masyarakat di sekitar, tapi masyarakat sekitar kalau mau dihitung-hitung secara material ekonomi harusnya cukup fair dan masyarakat sekitar tidak akan cukup menerima nominal yang seharusnya Oke. dibanding dengan keuntungan yang didapat perusahaan. Oke. Seperti itu. Nah, yang jadi persoalan biasanya perusahaan akan mendapatkan backup dari alat-alat negara seperti itu karena mereka sebagai investor segala macam. Jadi ya bisa ditebak siapa yang akan kalah ketika terjadi clash seperti itu kan.